Tadi kan dijelaskan ya dok, untuk materi dari dokter Fadriani itu tentang sholat. Nah, saya sangat tertarik dengan penekanannya setiap dalam penjelasannya itu harus dilakukan dengan benar ya, artinya sesuai sunnah. Nah, yang didapatkan di sunnah pada saat sujud itu dok, ada terdapat dua pendapat dengan hadis yang sahih. Yang pertama ada riwayat Abu Hurairah dan salah satunya ya, saya nggak tahu Abu Hurairah dan Abu Darda kalau nggak salah, yang melihat Nabi itu melayangkan sujudnya turun ke bawah dengan menggunakan lutut dan telapak tangan. Dan sekarang antara keduanya itu dipakai ya. Nah, yang mau saya tanyakan secara biomekanik ya, yang efek yang terjadi pada tubuh itu apa? Ya, sujud dengan turun dengan lutut ataupun dengan telapak tangan. Ya, itu yang pertama untuk sholat. Yang berikutnya dari Dr. Zihan ya, terkait dengan, oh iya benar, bahwa ini terkait dengan tata cara sholat. Tata cara sholat ini tata cara sholat Nabi ini kan ada beberapa dalil ya yang menyebutkan tentang bagaimana gerakan sholat Nabi ya. Ada terkait dengan gerakan sujud, terutamanya ketika kita dari posisi i'tidal kemudian kita sujud ya. Ada yang mengatakan ketika kita sujud bisa dimulai dengan turun, dimulai dengan menggunakan kedua tangan ya, karena berdasarkan hadis yang kalau tidak salah menyebutkan bahwa janganlah kita turun ketika sholat itu seperti unta ya, yang mana turun mendahului lututnya kemudian tangan. Tetapi di sisi lain ya dikatakan bahwa ada hadis juga yang menjelaskan bahwa sebenarnya ada dalil yang membolehkan bahwa kita turun menggunakan lutut daripada tangan ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kedua bentuk gerakan turun dari posisi i'tidal ke sujud ini, baik menggunakan tumpuan tangan terlebih dahulu ataukah menggunakan lutut terlebih dahulu, sama-sama memberikan efek yang positif ya sebenarnya pada kalau secara biomekanik. Misalnya ketika misalnya turun dengan menggunakan tangan terlebih dahulu, maka secara pelan kita akan membawa posisi trunk kita atau posisi punggung kita itu akan secara segmental turun pelan, sehingga nantinya dikatakan bahwa ketika kita turun, kemudian kita menapak dengan menggunakan tangan, ini berat badan tumpuan kita ini akan jatuh ke tangan, sehingga beban yang akan ditimbulkan dari yang ditimbulkan ke tulang punggung itu akan semakin lebih rendah dibandingkan ketika misalnya kita turun secara menggunakan lutut. Nah, kemudian kalau misalnya turun menggunakan lutut ini juga sebenarnya memiliki efek biomekanik yang sebenarnya cukup bermanfaat ya, karena pada waktu kita turun menggunakan lutut ya, kita posisinya ini dengan awalnya itu adalah dengan fleksi ya, fleksi dari paha kita atau hip kita, di mana di situ ada otot-otot otot-otot ekstensi yang di depan. Kemudian ini juga nantinya ketika lututnya dalam posisi fleksi sampai akhirnya full fleksi atau mencapai gerakan range of motion-nya atau luas gerak sendinya yang penuh. Nah, ini akan membuat fleksibilitas dari lutut itu meningkat. Nah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, gerakan turun dengan menggunakan lutut ini tidak dianjurkan. Misalnya pada pada orang yang misalnya mengalami gangguan atau kondisi di mana terjadi osteoartritis pada lutut yang derajatnya sedang hingga berat, dan itu akan menimbulkan nyeri ketika mereka turun dengan menggunakan lutut terlebih dahulu dibandingkan ketika mereka menggunakan tangan. Ya, saya tidak tahu ya apa hikmah dibalik ketika misalnya didapatkan hadis yang keduanya itu sama-sama sahih terkait dengan gerakan turun sujud baik menggunakan tangan ataupun menggunakan lutut terlebih dahulu. Tapi ini sama-sama secara biomekanik ini sebenarnya sama-sama tidak ada yang keliru atau sama-sama memberikan dampak yang baik terhadap pergerakan tubuh, termasuk atau dalam hal ini adalah pada bagian anggota tubuh gerak atas
terang atau punggung dan juga anggota tubuh bagian bawah yang dalam hal ini dikonsentrasikan pada lutut seperti itu. Saya rasa demikian ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab.